Selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 24 Agustus 2020. Gereja merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Salam sukacita, semoga saudaraku semua hari ini dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Filipus menemui Nathanael. Kami sudah menemukan orang yang disebut Musa dalam kitab hukum Allah dan yang telah diwartakan oleh para nabi. Dia adalah Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Apa di Nazaret ada sesuatu yang baik? Mari lihat sendiri. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Inilah orang Israel sejati." Dia orang yang jujur. Bagaimana kau kenal aku? Aku melihatmu di bawah pohon ara sebelum Filipus memanggilmu. Guru, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Raja Israel. Kau percaya hanya karena aku berkata sudah melihatmu di bawah pohon ara itu? Engkau akan melihat yang jauh lebih besar. Yang kukatakan ini benar. Kau akan melihat langit terbuka lalu para malaikat Allah akan turun naik pada anak manusia. Saudaraku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Bartolomeus. Bartolomeus berarti anak Tolmai. Dalam Injil hari ini, Yohanes tidak menyebut pribadi Bartolomeus secara khusus. Yohanes hanya menulis tentang seseorang yang dinamakan Nathanael, sahabat karib Filipus. Yang menurut banyak sejarawan dan ahli kitab suci, mereka menyimpulkan bahwa kedua nama, yakni Bartolomeus dan Nathanael, menunjuk pada orang yang sama. Dalam Injil digambarkan kalau Bartolomeus seorang yang jujur dan tulus. Bahkan oleh Yesus ia disebut orang Israel sejati yang kemudian menjadi murid setia Yesus. Saudaraku, pada peristiwa penampakan Yesus kepada 7 orang rasulnya di tepi danau Tiberias, Bartolomeus juga hadir dan menyaksikan peristiwa itu. Dan pada hari Pentakosta, Bartolomeus menjadi salah satu pendekar gereja yang mewartakan Injil ke berbagai tempat. Bartolomeus adalah pribadi yang baik dan suci. Ia membaca dan mempelajari kitab suci dengan mendalam. Maka tidak heran bila Bartolomeus langsung mengenal Yesus sebagai engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Saudaraku terkasih, perjumpaan dengan Yesus dan kata-kata Yesus yang menilai sebagai orang Israel sejati dan tanpa kepalsuan membuat Bartolomeus bertobat dan mengikuti Yesus. Yesus bahkan menjanjikan hal-hal yang besar lagi kepada Bartolomeus. Apa yang bisa kita renungkan dari kisah hari ini? Saudaraku terkasih, sabda Tuhan hari ini memberi semangat bagi kita untuk tetap berani mewartakan Injil. Kita belajar dari Bartolomeus. Tentu kita akan mengalami banyak kesulitan.
seperti para misionaris kita di awal-awal pewartaan mereka. Tapi Bartolomeus meyakini bahwa Tuhan yang ia kenal tidak pernah akan meninggalkan dia. Karena itu jangan pernah takut. Tuhan yang memanggil kita untuk mewartakan kabar baiknya adalah Tuhan yang setia. Karena itu persembahkanlah diri kita kepada Tuhan, biarlah ia menuntun, mendampingi, dan menyertai kita dalam tugas pewartaan dimanapun kita diutus. Selama kita benar mewartakan sabda Tuhan, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita sendirian. Amin. Salam keluarga kudus, dan semoga kita semua hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.